Taimiyah, karena beliau mengambil peranan yang sangat penting dalam aksi perlawanan umat Islam melawan pasukan Tatar. Itu menunjukkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai kemampuan di berbagai bidang dalam ibadah, senang berpuasa dan sholat malam, zikir dan doanya panjang. Keilmuan beliau juga tidak perlu diragukan secara akidah, manhaj. Nah, terkait dengan hal ini, beliau juga adalah seorang qaid askari azim, siasi, muhnik, nabir. Itu beberapa sebutan yang diberikan para ulama untuk Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Beliau adalah seorang panglima perang, jenderal lapangan yang punya wibawa tinggi, seorang ahli strategi, punya kemampuan teknik tempur yang mumpuni, cerdik. Nah, itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, seandainya kita secara khusus saja membahas pertempuran yang pernah diikuti oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam menghadapi pasukan Tatar, itu sudah berjilid sendiri kitab yang dikumpulkan. Namun secara umum Syekhul Islam bin Taimiyah juga tidak tidak hanya dalam bidang-bidang ilmu yang selama ini kita kenal dan kita pelajari, bahkan terkait dengan politik syar'i pun, siasah syar'i diistilahkan begitu, Syekhul Islam bin Taimiyah juga punya kedalaman ilmu. Salah satu karya beliau yang cukup terkenal dalam hal ini adalah As-Siyasah Syar'iyyah Bainar Ra'i war Ra'iyah. Nah, siasat syar'i tentang hak dan kewajiban rakyat serta pejabat, penguasa dan rakyat jelata, itu ditulis oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Juga ada karya beliau yang berjudul Al-Hisbah fil Islam, atau juga dikenal dengan nama kitabnya Wazifatul Hukumi Al-Hukumatil Islamiyah. Sejarah Tatar itu sendiri, jadi gelombang pasukan Tatar, dimulai dari kekejaman mereka di wilayah Bukhara. Jadi kalau kita lihat peta, Mongol itu kan di bagian Asia Tengah ya, dan Asia Timur itu. Ketika mereka bergerak ya tetap masuknya ke daerah Soviet sekarang ini, Rusia. Jadi yang pertama kali dicaplok ya daerah Bukhara. Setelah itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh mereka. Ya, yang laki-laki dibunuh, perempuan juga demikian dibunuh dan dipermalukan. Wanita-wanita hamil dibelah perutnya, janinnya diambil terus dibunuh. Rumah-rumah dibakar. Itu kelakuan tentara-tentara Tatar. Yang menjadi korban pertama adalah wilayah Bukhara. Kemudian dilanjutkan ke Samarkand, lanjut lagi ke Qazawain, lanjut ke Marwah, lanjut ke Naisabur. Jadi daerah Iran kalau sekarang ini, Naisabur, Marwah, Qazawain, Samarkand. Itu kan kalau lihat peta kan gitu ya, Soviet, Rusia turunkan Iran. Itu daerah itu dihancurkan oleh pasukan Tatar. Nah, sampai kemudian masuk ke Irak. Bisa tergambar rute perjalanan pasukan Mongol ini ya, Tatar. Dari atas turun ke bawah Iran, kemudian masuk ke daerah Irak, sampai ke pusat kekuatan umat Islam di kota Baghdad. Nah, pengkhianatan tentu dilakukan oleh kaum Syiah. Itu sudah dibahas dalam materi atau tema-tema tentang pengkhianatan Syiah sepanjang sejarah Islam. Nah, mereka sampai di Baghdad. Semua kota, kampung dihancurkan oleh pasukan Tatar. Aksi pembunuhan itu berlangsung 30 hari lebih.
sampai jalan lorong gang di kota Baghdad itu penuh dengan mayat-mayat yang bergelimpangan, terlempar gitu, tidak terurus. Nah, para ulama ahli sejarah sampai mengatakan pena sejarah tidak mampu untuk melukiskannya. Nah, tetapi secara garis besar, Al-Mu'arrikh Al-Islami, seorang sejarawan Islam yang terkenal, Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan untuk kita. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah, laqad bakitu iddatas sinin mu'ridan an dzikri hadhil hadithah isti'zaman laha karihan li dzikriha fa ana uqaddimu ilaihi rijlan wa uakhiru ukhra faman alladhi yashulu alaihi an yaktuba na'ya al-islam wal muslimin wa man alladhi yahunu alaihi dzikru dzalika faya laita ummi lam talidni wa ya laita mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Jadi Imam Ibnul Athir rahimahullah membuka catatan sejarah tentang kekejaman tentara Tatar dengan mengatakan, sungguh bertahun-tahun saya sengaja untuk tidak membahas dan tidak mencatat peristiwa itu, karena saya anggap peristiwa itu sangat menyedihkan. Nah, hati ini tidak suka untuk menceritakannya ulang. Maka saya pikir maju mundur. Kata beliau, kira-kira siapa yang mampu untuk menulis kesedihan Islam dan kaum muslimin seperti saat itu? Siapakah yang bisa untuk mengingat ulang kembali sejarah yang pahit? Kata Ibnul Athir, duhai, seandainya ibuku tidak melahirkan diriku, seandainya aku mati saja saat itu, seandainya saja saya orang yang nasya mansia terlupakan. Jadi beliau tidak mampu, seorang ahli sejarah, untuk melukiskan, mencatat sejarah diulang kembali. Nggak mampu. Kenapa? Peristiwa itu sangat menyedihkan sekali. Peristiwa tentang kekejaman dan kezaliman pasukan Tatar. Nah, illa anni hatsani jama'atun minal asdiqai ala tastiriha wa ana mutawaqqifun. Tapi teman-temanku, sahabat-sahabat dekatku terus mendorong, mendesak, tulis itu sejarah Islam. Nah, walaupun pahit, walaupun sulit, sejarah tidak bisa dilupakan. Sejarah tidak dapat diabaikan. Mungkin kita yang menulis berat, tapi biarlah sejarah itu menjadi pelajaran tentang pengkhianatan kaum Syiah. Bagaimana kemerosotan moral itu juga akan menjadi sebab kehancuran. Kelemahan iman pun demikian, jauh dari para ulama, banyaknya kesyirikan dan bid'ah. Nah, itu menjadi sebab musuh akan menghancurkan kita. Nah, pelajaran penting. Kemudian Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa ana mutawaqqifun, tapi tetap saja saya berat untuk menulisnya. Sampai kemudian saya melihat bahwa pasti akan memberikan manfaat. Walaupun berat untuk dituliskan, pasti akan memberikan manfaat. Lalu Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala menulis. Nah, yang beliau tulis rinci, tapi yang beliau garis bawahi rahimahullahu ta'ala bahwa rasa takut itu adalah hukuman Allah yang paling berat sebenarnya, dibandingkan hukuman fisik di dunia, hukuman sakit dan yang lainnya. Tapi rasa takut itu digambarkan oleh Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala betapa kondisi umat Islam waktu itu takut setakut-takutnya. Dan rasa takut itu kan muncul karena lemahnya iman. Orang yang imannya kuat, takwanya tinggi, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pemberani. Nah, menjadi pemberani. Orang yang beriman pasti pemberani. Yang dekat kepada Allah azza wa jal pasti pemberani, tidak mengenal rasa takut. Kalaupun kita menemukan beberapa orang yang secara praktek seharian jauh dari Allah, tidak salat, ya tukang minum dan yang lain, kok pemberani? Nah, itu casingnya aja pemberani. Wallpaper, screensaver
Goyang sedikit jadi penakut dia. Ya. Jadi penakut. Kelihatannya badan gagah, tato, wah beringes. Nah, dijak gelut ngombe disit. Mandi dulu, minum dulu, dibentak juga sudah takut. Nah, tapi yang betul-betul pemberani adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala, satu kampung disuruh berdiri jajar laki-lakinya, orang-orang dewasa. Jajar semua. Nah. Kemudian dipenggal satu persatu tanpa ada perlawanan sama sekali. Dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Ada satu keluarga, sekumpulan orang yang laki-laki dewasa, pasukan Tatar tanpa sengaja, tanpa senjata kok, tanpa sengaja. Tanpa senjata, enggak bawa apa-apa, tangan kosong. Masuk ke rumah itu. Masuk ke rumah. Ini orang-orang Islam. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Baring semua, pipinya tempelkan di tanah. Saya tak keluar cari pedang dulu. Ngikut. Sendiri loh pasukan Tatar. Sementara orang-orang Islam waktu itu banyak, sekumpulan orang-orang dewasa. Mereka nurut, nempelkan pipi di tanah, nunggu. Pasukan prajurit Tatar tadi nyari pedang. Ketika pasukan Tatar tadi datang bawa pedang, orang-orang itu masih nunggu gini. Dibunuh satu-satu, dibelah. Nah. Gimana gak sedih Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala untuk kemudian melukiskan seperti apakah kondisi umat Islam waktu itu. Jadi jumlahnya banyak, tapi kualitasnya sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Iman itu yang runtuh, moral yang rontok. La haula wala quwata illa billah. Nah. Kata Imam Ibnul Athir rahimahullah, "Falau qala qailun, innal 'alama mundu an khalaqa Allah ta'ala Adama ila al-an lam yubtalau bimithliha lakana shadiqan." Seandainya ada orang mengatakan bahwa sepanjang sejarah dunia ini, sejak diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan Nabi Adam sampai sekarang, seandainya ada orang mengatakan tidak pernah ada musibah kemanusiaan sebesar dan sedahsyat di zaman itu, lakana shadiqan, pasti dia benar. Artinya sepanjang sejarah dunia, ya kejadian Tatar itulah yang paling mengerikan dan paling mengenaskan. La haula wala quwata illa billah. Sampai kemudian satu persatu daerah muslimin jatuh ya, dikuasai pasukan Tatar. Nah, berita tentang gerakan dan ekspansi pasukan Tatar ini sampai juga ke negeri Syam. Mongol, Rusia, turun Iran, Irak. Irak itu daerahnya berbatasan dengan Syam. Irak itu berbatasan dengan Syam. Kemudian ke kiri sedikit, itu sudah negeri Syam. Lah, kekejaman pasukan Tatar ini beritanya dan informasi sampai ke penduduk negeri Syam. Nah, mereka juga mendapat informasi bahwasanya pasukan Tatar akan menuju negeri Syam. Rasa takut itu sudah menyelimuti kaum muslimin. Bukan hanya rasa takut itu ada di dalam hati, mereka pun mulai melakukan migrasi, pindah. Ini padahal pasukan Tatar belum datang. Penduduk Syam itu sudah mulai pindah. Ada yang pindah ke Mesir, karena itu pusat pemerintahan kaum muslimin. Mereka pindah dan berlindung ke benteng-benteng di atas bukit dan gunung yang tinggi. Tapi di luar wilayah negeri Syam, mereka bawa anak dan istri. Mereka jual peralatan rumah tangga, perabotan. Bahkan mereka jual pakaian dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, untuk dibelikan apa? Dibelikan keledai, dibelikan bighal, alat transportasi, sehingga bisa digunakan untuk melarikan diri. Nah, sampai-sampai harga seekor keledai itu sampai 1000 dirham. 1000 dirham. Padahal mungkin prakteknya 4 dirham, 5 dirham udah dapat, ini 1000 dirham, berkali-kali lipat harganya. Nah, ini pasukan Tatar belum datang. Syam sudah mulai kacau. Kenapa kekacauan itu terjadi? Karena rasa takut
rasa takut itu pun muncul karena iman yang lemah. Nah, mulailah kekacauan, rusuh. Nah, toko-toko dijarah, harta milik orang kemudian diperebutkan, rusuh, chaos. Narapidana di penjara melarikan diri. Karena yang sipir dan penjaga lapasnya juga mikirkan diri sendiri kan akhirnya. Nah, itu digambarkan oleh para ulama sejarah demikian. Nah, para pejabat, tokoh masyarakat, nah, demikian juga para penderek dan pengiringnya juga kemudian pergi. Bahkan sebagian ulama, disebutkan para ulama juga ahli sejarah, sebagian ulama ikut menyelamatkan diri. Wa akhadha kullun yanju bi nafsihi wa bi ahlihi. Masing-masing memikirkan untuk selamat itu seperti apa. Masjid Raya Damaskus, Masjid Raya Syam, salat Jumat satu shaf saja nggak penuh. Padahal daya tampungnya ribuan. Nah, pasukan Tatar belum datang sudah mulai sepi daerah Syam. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan untuk kita tentang hal tadi. Beliau juga termasuk saksi mata karena beliau hidup sezaman dengan kejadian seperti itu. Nah, beliau adalah seorang ulama dari negeri Syam, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ikhwati fillah rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah, beliau bersikap kokoh seperti kokohnya gunung yang tinggi. Beliau tidak berpikir untuk lari, tidak berpikir untuk menyelamatkan diri seperti yang dilakukan oleh sebagian besar orang lain. Nah, dan alhamdulillah Ahlus Sunnah dan Salafiyin di setiap waktu, di setiap tempat telah teruji. Kecintaan mereka terhadap Islam membuat mereka tegar, kokoh, sabar. Dalam konteks kita bernegara di Indonesia ini, sebenarnya yang mempunyai dan telah mengaplikasikan sikap bela negara itu ya Ahlus Sunnah Salafiyin. Betul-betul bela negara kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, ya contoh yang terakhir kan upaya yang dilakukan Ahlus Sunnah untuk membendung faham komunisme. Nah, ketika kita berbicara tentang kesesatan Syiah, itu kan sebagai ungkapan bela negara kita. Karena kita tidak menginginkan negara ini akan hancur, dihancurkan oleh kaum Syiah seperti yang telah lalu-lalu mereka lakukan. Ketika kita menjelaskan tentang kesesatan kaum Khawarij, teroris, nah, itu kan dalam rangka bela negara juga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau punya kekuatan iman, punya kekokohan akidah. Nah, maka mulailah beliau bergerak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala door to door menemui langsung satu persatu tokoh-tokoh dan pejabat negeri Syam yang masih memilih tetap tinggal di negeri Syam. Didatengin oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala. Orang-orang yang berpengaruh dan tersisa di negeri Syam itu disawani oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Nah, radda alaihim umurahum wa thabbatahum wa akhadha yatlu alaihim ayatil Qur'anil Karim al-waridah fil jihad wa ahadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala memberikan motivasi. Kita harus bertahan, kita harus melawan. Dibacakan ayat-ayat Allah tentang jihad, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Nah, akhirnya Syekhul Islam bisa mengumpulkan sejumlah kekuatan dan mereka sepakat, nah, untuk satu visi, satu misi. Langkah pertama yang dilakukan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala adalah berangkat langsung menemui Raja Tatar, Raja Mongol. Ya nggak pernah terfikir, bayangkan. Orang berpikir lari menghindar Syekhul Islam, kita temui.
Raja Mongol kita temui. Sebelum datang ke sini kita yang keluar. Luar biasa pemberaninya. Syekhul Islam bin Taimiyah. Nah. Dan memang betul, bukan cuma omong doang, omdo atau NATO, enggak. No action, talk only, enggak. Kan itu. Betul-betul berangkat dengan sejumlah orang, utusan resmi dari negeri Syam. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala berangkat menemui Raja Mongol, Raja Tatar yang terkenal bengis, kejam itu, yang gak punya darah, karena memang kalau bunuh gak kedip. Nah, itu Syekhul Islam bin Taimiyah ditemui waktu itu. Nah, langsung pemimpin tertinggi pasukan Tatar ditemui, panglimanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menggambarkan, waqad kasallahu syaikha hullatan minal mahabati wal imani wat tuqa wa laqad qala ahadul ladzina syahadul liqa kuntu hadiran ma'a syaikhi faja'ala yuhaddithu sultana biqaulillahi wa rasulihi fil adli wa yarfa'u sawtahu wa yaqrubu minhu was sultanu ma'a dzalika muqbilun alaihi musghin lima yakunu syakhisun ilaihi la ya'ridu anhu wa inna sultana min shiddati ma awqa Allahu fi qalbihi minal haibati wal mahabbah sa'ala man hadha syekh ini lam ara mithlahu wa la athbata qalban minhu wa la awqa min hadithihi fi qalbi wa la ra'aituni a'dhaman qiyadan li ahadin minhu fa akhbara bihalihi wa ma huwa alaihi minal ilmi wal amal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menggambarkan, sungguh Allah azza wa jalla telah memberikan kelebihan untuk Syekhul Islam bin Taimiyah, yaitu wibawa, karisma yang tinggi disebabkan iman dan takwa. Salah satu orang yang ikut serta menemani Syekhul Islam bin Taimiyah menemui dan berbicara langsung dengan Raja Tatar menceritakan bahwa Syekhul Islam setibanya bertemu langsung bertatap muka dengan Raja Tatar, Syekhul Islam menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tentang sikap adil, tidak boleh berbuat zalim. Syekhul Islam berani. Wa yarfa'u sauta, suaranya diangkat, ditinggikan. Allah berfirman. Begitu contohnya lah. Mirip enggak? Ya enggak tahu mirip apa enggak pernah menyaksikan Syekhul Islam kan ya. Kan itu. Tapi suara beliau diangkat, wibawa, bukan dibuat-buat. Hei, raja. Itu mah sandiwara. Ini asli loh. Suara beliau naik itu dengan penuh wibawa. Nah, ada dalam kehidupan kita sehari-hari kita temui orang-orang seperti ini, orang-orang yang kalau berbicara mau nggak mau kita pengen dengerin, hormat gitu. Tapi ada orang bicara kita. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah termasuk orang yang kalau berbicara itu punya wibawa, karismanya tinggi sekali. Nah, sudah bicaranya lantang, dekat lagi, mendekat kepada Raja Tatar ini yang orang jaraknya ribuan kilometer udah lari mendengar namanya, ini malah dideketin, disampaikan, diingatkan tentang sikap adil segala macam, diingatkan oleh Syekhul Islam, didakwahi oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam bersikap seperti itu, Sultan atau Raja Tatar itu mendengarkan dengan baik. Muqbilun alaihi musghin lima yaqul syakhisun ilaih, diperhatikan, didengarkan. Nah, la ya'ridu anhu, bukannya berpaling atau ditinggal pergi. Nah, sampai berwibawanya Syekhul Islam dan karisma beliau yang tinggi, Raja Tatar itu bertanya, orang tua ini siapa sih? Sopo deh, kan itu. Siapa orang ini? Nah, diakui oleh Raja Tatar, saya tidak pernah melihat orang pemberani seperti dia. Hatinya kokoh. Nah, tidak pernah saya bertemu dengan orang yang ucapannya bisa mengena langsung di hati kecuali dia. Nah, saya tidak pernah melihat diriku bisa tunduk kepada orang lain kecuali pada orang ini. Kan luar biasa pengaruhnya itu. Kenapa? Iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kekuatan, Allah akan dukung, ya, Allah akan memberikan kemampuan. Nah, akhirnya orang-orangnya memberikan informasi bahwasanya dia adalah Syekhul Islam bin Taimiyah. Fa ukhbira bihalihi wa ma huwa alaihi minal ilmi wal amal. Kemudian diceritakan orang ini
namanya Ibnu Taimiyah, orang yang ini lengkap kan itu. Terjadi diskusi antara Syekhul Islam bin Taimiyah dengan Raja Tatar. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kebaikan untuk penduduk negeri Syam. Walaupun waktunya terbatas, tapi Raja Tatar sudah memberikan jaminan tidak akan mengganggu penduduk Syam, tidak akan merampas harta penduduk Syam, dan keputusan itu dijadikan sebagai pengumuman umum a'lanal amam bimansyurin am fil balad. Jadi pengumuman resmi dari Raja Tatar, ditempel ke sana kemari, mengumumkan bahwasanya Raja Tatar berjanji, menjamin tidak akan mengganggu negeri Syam, tidak akan mengganggu penduduknya, tidak akan merampas hartanya, tetapi dalam batas waktu tertentu. Lumayan nggak? Lumayan. Kan ini. Kalau untuk kemudian Raja Tatar pulang kampung, ya gengsi dong Raja Tatarnya. Tapi untuk menghormati keberanian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kan itu. Untuk menghormati, ya sudahlah. Artinya kalau bahasa kita, karena saya menghormati Anda, saya tidak akan serang hari ini. Tapi ya katakan 20 hari lagi. Kan itu. Paham maksudnya nih? Cerita ini paham ya? Kalau sama pendekar pasti paham lah. Ya. Karena Syekhul Islam itu pendekar, Pak. Beliau begini bukan karena gak bisa bela diri, beliau ahli bela diri, beliau juga pintar main pedang, bukan main. Bukan main pedang, beliau ahli apa Pak Abdul Aziz? Itu kan pendekar juga. Pandai memainkan pedang lah, tapi saya yakin panjenengan gak akan mungkin memahami kata-kata saya cuma main-mainan tok kan kayak. Memang ahli pedang, ahli ini, naik penunggang kuda yang handal itu Syekhul Islam. Jadi bukan cuma ilmunya doang, ilmu agamanya bagus enggak. Imannya kokoh, ilmunya luas, tapi kemampuan seperti itu pun beliau punya. Bisa bela diri, bisa olah senjata, bisa menunggang kuda. Tadi kan sudah di depan kita sebutkan, beliau itu panglima perang. Nggak mungkin dong panglima kok cuma duduk-duduk aja. Panglima itu kan harus lebih bisa dari prajuritnya, ahli strategi, ahli perang, nah meracik formasi, itu keahlian Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, akhirnya ini masih cerita dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hasilnya apa? Hasilnya barakallahu fikum, diberi kesempatan, ditangguhkan waktu penyerangannya. Nah, itu sudah hasil yang luar biasa. Raja Tatar yang selama ini kalau sudah duwe karep ora iso dihalang-halangi, nek pun gadah gegayuhan kudu dilakoni, kan ini malah kayak ketoprak kan ini. Harus dilaksanakan, ini bisa ditahan. Kenapa? Menghormati dan menghargai Syekhul Islam. Nggak pernah ada sejarahnya orang berani ngomong di depan Raja Tatar kan itu. Ngelihat aja takut, wah ini datang ngomong, ini itu. Wa in kanat mahdudah, walaupun waktunya hanya terbatas. Nah, akhirnya penduduk negeri Syam waktu itu mulai tenang, kondisi kondusif. Nah, setelah beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan, mulailah pasukan Tatar ini melakukan ulah, tapi bukan di dalam negeri Syam, di luar kota. Mulai merampas, mulai membunuh. Nah, tapi itu waktunya sudah ditangguhkan. Mestinya hari ini, tapi seminggu kemudian baru mereka melakukan aksi. Mungkin pasukan Tatarnya juga gak bisa dicegah kan ya. Panglimanya bilang jangan, iso dan pindan kan gitu. Ya Panglima, sudahlah terserah kalian, yang penting jangan ganggu di tengah kota kan itu. Nah, akhirnya informasi itu sampai juga ke negeri Syam. Beberapa orang yang terpengaruh takut dengan pasukan Tatar berpikir untuk menyerahkan benteng kota Syam, diserahkan kepada pasukan Tatar saja. Nah, orang mulai berpikir, udahlah kita nyerah aja lah, kita gak usah melawan. Melawan juga apa gunanya? Kita gak ada apa-apanya sama mereka, hancur juga kita. Lebih bagus kita menyerah, masih ada kemungkinan selamat. Kalau melawan pasti mati, kalau menyerah mungkin aja selamat. Lebih bagus kita menyerah. Tapi Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah saat itu juga langsung menemui
para pemimpin komandan yang bertanggung jawab atas benteng kota Syam. Kata Syekhul Islam, la tuslimul qala'ah wa qatilu dunaha walau ila akhiri hijaratin fiha wa ila akhiri qatratin minkum. Kata Syekhul Islam, ditemui satu persatu komandan-komandannya itu, jenderal-jenderalnya. Enggak boleh. Jangan serahkan benteng ini. Lawan sampai habis demi mempertahankan satu bongkah batu di negeri ini sampai tetesan darah terakhir kita. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah menemui para pemimpin tadi, pemimpin pasukan, ditemui, disampaikan, diberikan kekuatan, dimotivasi, diingatkan dengan ayat Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekhul Islam keliling ke markas-markas pasukan, kan masih tersisa ya. Didatengin, ini markas batalon sini, batalon ke bahasa kita, kompi sana, kompi sini, batalon. Didatengin, langsung diingatkan. Sampai Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala menemui pasukan yang berada di luar kota Syam. Ditemui Syekhul Islam. Wa rubbama bata ma'ahumul layali yatlu alaihim ayatil jihad fi sabilillah. Sampai-sampai Syekhul Islam tidur di barak pasukan, tidur di perkemahan mereka hanya untuk mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat Allah tentang jihad fi sabilillah. Di sini barakallahu fikum kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala adalah seseorang yang punya kepribadian kokoh, tegar dan optimis, punya keyakinan yang tinggi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala akhirnya menyimpulkan bahwa perang tidak mungkin terhindarkan. Perang pasti terjadi. Setelah beliau memacu semangat pasukan untuk tidak menyerahkan benteng ya, yang mengelilingi kota Syam, kan benteng itu mengelilingi kota Syam, jangan diserahkan. Dan beliau berpikir serta menyimpulkan perang itu nggak mungkin dihindarkan. Mulailah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala mengadakan pertemuan terus menerus, rapat. Di dalam rapat tersebut Syekhul Islam membacakan ayat-ayat Allah tentang jihad fi sabilillah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tentang seperti itu. Syekhul Islam membacakan firman Allah azza wa jalla, wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Ayat menjelaskan tentang pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, beliau bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah innakum lamansuruna ala haula, demi Allah kalian pasti ditolong, kalian pasti menang menghadapi mereka. Sebagian panglima mengatakan, kul insyaallah. Wahai Syekh, seandainya anda ucapkan saja insyaallah. Kata Syekhul Islam, enggak, saya berani memastikan menang, tahqiqan la ta'liqan, pasti menang kalian menghadapi mereka. Karena apa? Imannya tinggi sekali. Nah, imannya tinggi sekali. Kemudian Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala menulis surat kepada raja-raja kecil, sultan-sultan kecil, para pejabat-pejabat di semua penjuru. Termasuk beliau menulis surat kepada Sultan Nasir bin Qalawun, sultan yang berkedudukan di Mesir. Tulis surat. Beliau tulis surat sana. Nah, untuk membangkitkan semangat melawan pasukan Tatar. Waraghaban nasa fil infaqi fi sabilillah. Beliau mendorong kaum muslimin untuk menyalurkan harta dan dananya demi memperjuangkan ajaran Islam, demi menjaga, demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah langkah itu dilakukan, berikutnya disebarkan pengumuman, an la yusafira wa la yakhruj minal baladi ahadun illa bimarsumin khas. Yang sudah berada di kota Syam tidak diperbolehkan meninggalkan kota Syam, keluar dari benteng Syam, kecuali dengan surat resmi. Jadi orang mau melarikan diri udah dihalang-halangi sekarang. Kalau di sebelum-sebelumnya kan orang mau melarikan diri, menyelamatkan diri, sehat. Setelah ini posisi sudah mulai kokoh dan kuat, dibuat peraturan tidak boleh meninggalkan benteng ini kecuali bimarsumin khas. Nah, kemudian Syekhul Islam bin Taimiyah atas desakan dari para pemimpin di negeri Syam untuk menemui langsung sultan
di Mesir, raja yang tertinggi. Nah, Syekhul Islam berangkat dari Syam menuju Mesir dalam rangka apa? Membangkitkan semangat perlawanan melawan pasukan Tatar, berjihad fi sabilillah. Nah, dan rencana itu akhirnya berhasil. Sultan yang berkedudukan di Mesir akhirnya menyatakan siap untuk memberi bantuan. Nah, hasilnya luar biasa, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan referensi-referensi lainnya. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah tadi, mengumpulkan pasukan, memperkuat, semua memperkokoh, semua diajak kerjasama untuk melawan pasukan Tatar. Hasilnya apa? Nah, pasukan Tatar yang semula berencana untuk menyerang negeri Syam akhirnya memilih untuk mundur, membatalkan rencana mereka menyerang negeri Syam. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah diterangkan, bahwasanya lam yahsul qitalun fi hadhihi sanah, pada tahun tersebut tidak terjadi peperangan dan pertempuran antara pasukan Islam dengan pasukan Tatar. Setelah pasukan Tatar menyatakan mundur, tidak melanjutkan kembali rencana menyerang negeri Syam, ada Ibnu Taimiyah ila durusihi wa majalisihi ilmiyah. Syekhul Islam kembali aktif berdakwah, mengajar, menyampaikan ilmu, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Nah, itu beliau rahimahullahu taala. Kemudian pada tahun 702 Hijriah, pasukan Tatar kembali lagi ke negeri Syam. Nah, pada percobaan yang pertama kan kemudian ditemui Syekhul Islam ya. Ditemui Syekhul Islam, kemudian memberi batas waktu tertentu tidak akan menyerang. Setelah itu digunakan dan dimanfaatkan Syekhul Islam bin Taimiyah untuk membangun kekuatan dan pertahanan. Dan itu ternyata membuat pasukan Tatar berpikir panjang. Akhirnya mereka tidak melanjutkan rencana menyerang negeri Syam. Tapi pada tahun 702 Hijriah, kembali pasukan Tatar datang dengan pasukan yang begitu banyak ke negeri Syam. Mereka mengepung daerah Syam di setiap tempat. Nah, orang-orang di negeri Syam merasa ketakutan. Nah, kembali Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala tampil. Nah, beliau ingatkan kembali ayat-ayat Allah tentang jihad. Beliau ingatkan kembali tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekhul Islam wa aftan nasa bil fitri. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala memberikan fatwa agar pasukan Islam tidak berpuasa. Padahal waktu itu adalah bulan Ramadan. Nah, sebagian orang masih takut untuk tidak berpuasa, takut terjatuh dalam dosa besar. Kenapa? Karena puasa itu adalah puasa di bulan Ramadan rukun Islam yang ketiga. Tapi Syekhul Islam bin Taimiyah menyampaikan dalil, hujjah yang kuat dalam kondisi yang seperti itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Diperbolehkan, dan itu uzur rukhsah. Karena sedang menghadapi situasi yang berat, kondisi yang genting, peperangan dan perang besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu sengaja keliling di hadapan pasukan-pasukan Islam itu sambil membawa kurma dan makan di hadapan mereka. Siang hari bulan Ramadan makan, nggak apa-apa. Dan mereka kan percaya, mereka sangat hormat sekali dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengingatkan tentang perang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nabi SAW menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, innakum mulaqul aduwi ghadan wal fitru aqwa lakum. Itu pesan dari Nabi SAW, karena fatwa dari Syekhul Islam bin Taimiyah tentu berdasarkan dalil. Dalilnya adalah ucapan Nabi kepada sahabat-sahabatnya ketika penaklukan kota Makkah, sesungguhnya besok kalian akan bertemu dengan musuh. Berbuka puasa itu lebih bisa menguatkan badan. Silahkan berbuka. Nah, setelah itu betul-betul terjadi peperangan antara pasukan Islam dengan pasukan Tatar sampai malam hari. Terus begitu perang, dan pasukan Tatar melarikan diri. Mereka dalam posisi yang kalah. Nah, faqutilu minhum umaman la yuhsa adaduhum illallahu ta'ala.
pasukan Tatar yang terbunuh dalam peperangan waktu itu, namanya perang Syakhab. Itu jumlahnya sangat banyak sekali, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kekalahan Tatar pada hari itu adalah kekalahan pertama dalam sejarah pasukan Tatar. Kekalahan mereka melalui sebab siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang jelas, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu salah satu gambaran saja bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah orang pemberani. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa ahlu sunnah atau salafiyin, jadi urusannya bukan hanya masalah ngaji taklim, tapi dalam semua bidang. Ketika kita dituntut untuk tampil ke depan, kita tampil ke depan. Contoh yang paling dekat kembali saya ingatkan tentang program tebar majalah komunisme ini. Nah, asatidzah ahlu sunnah melakukan rapat berkali-kali di Jogja, di Malang, di Jember, di Cirebon, terus rapat. Nah, yang akhirnya kesimpulannya apa? Ahlu sunnah harus tampil dengan cara yang sesuai dengan syar'i. Caranya apa? Ya sudah, majalah direvisi khusus untuk masyarakat, pejabat juga, kemudian disedikitkan jumlah halamannya. Nah, kemudian kita bagi-bagikan secara gratis. Dananya dari mana? Dari luar negeri? Enggak, dananya kan orang tanya, masa gratis? Iya, dari luar negeri mas. Yang buatan ini, kalau bahasa kita saweran mas, urunan, iuran, ini semua dari yang 10.000, 2.000, 3.000, ini sumbangsih kami, kan itu. Kemarin waktu saya di Kebumen buka puasa, teman-teman kita tim tebar majalah, alhamdulillah sempat melakukan audiensi dengan Bapak Bupati Kebumen, Pak Fuad. Kemarin audiensi dengan Pak Bupati, disampaikan, mohon maaf Pak Bupati, inilah bentuk bela negara kami, salafiyin. Bentuk perhatian kami, cinta kami kepada negara ini. Hanya ini yang bisa kami lakukan, tidak lebih dari itu. Dan mohon maaf, kami bukan tipe orang yang melakukan unjuk rasa, demonstrasi, kemudian mencaci maki pemerintah dan mengosong, ya saya baru aja dimarah-marahin orang nih mas. Nah, kan itu bukan ahlu sunnah, salah. Kan itu. Terus gimana? Udah, karena tim tebar majalah juga diiringi oleh dari Intelkam Polres, langsung sudah Pak, nanti diurus Pak ya. Berarti boleh nih, semuanya sudah bebas. Saya berikan izin, bagikan ke dinas-dinas. Kan ini. Nanti lewat Bapak ini yang dari Intel Polres. Pak Bupati sudah oke, ACC. Nah, tampil. Nah. Mereka yang teriak-teriak anti komunis sekarang di mana? Gak ada ceritanya lagi. Karena tujuan politis gak bisa dihilangkan. Ahlu sunnah salafiyin ketika menyampaikan majalah tentang anti komunisme ini disampaikan, termasuk kemarin kepada Bapak Bupati Kebumen, kan gitu. Ini tidak ada unsur komersialisasinya Pak, bukan jual beli. Ini juga tidak ada unsur politisasinya, murni sumbangsih kami yang mencintai negeri ini. Kami tidak ingin negeri ini hancur. Ini diterima. Kalau Anda mengikuti berita informasi beberapa waktu yang lalu, kan ramai ya di media massa, media sosial, komunis mau mengadakan tablik akbar, apel siaga, buat spanduk sana sini. Sekarang diam lagi. Kenapa? Latah, cuma ikut-ikutan aja, nggak pengen ketinggalan. Sebelum ada isu seperti ini, apa mereka juga bicara? Enggak. Ahlu sunnah enggak mau isu itu sekarang sedang panas, kita tetap berbicara anti komunisme. Sebelum ini pun kita sudah berbicara tentang komunisme, terus begitu. Nah, yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah harus tampil, barakallahu fikum, dalam setiap aspek, di setiap bidang. Yang diharapkan siapa kalau bukan ahlu sunnah? Nah, sebagai penutup, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bukti bahwa Syekhul Islam bin Taimiyah, setelah kita membaca dan mendengar sejarah singkat beliau, yang ternyata beliau dipenjara berkali-kali, dipanggil oleh penguasa, sempat diasingkan, dan yang lain-lainnya. Padahal jasa beliau cukup besar kan ya. Nah, itu tidak menggambarkan Syekhul Islam bin Taimiyah itu kemudian dakwahnya ditolak, dakwahnya dibenci. Jangan kemudian kita terpengaruh oleh isu yang tidak benar tentang Syekhul Islam bin Taimiyah. Oh, Syekhul Islam itu dakwahnya nggak diterima, buktinya dipenjara berkali-kali. Enggak. Itu adalah kaitannya dengan penguasa atas hasutan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak senang dan iri. Sebagai bukti,
bahwasanya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala itu dicintai adalah saat beliau meninggal dunia. Nah, beliau meninggal dunia itu pada tahun 728 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Posisi beliau rahimahullahu taala masih di dalam penjara. Yang membuat beliau semakin parah sakitnya apa? Dilarang menulis, dilarang sedih. Sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita cinta, kemudian kita tidak boleh melakukannya. Itu kan semakin nambah sedih. Rahimahullahu ta'ala. Pada waktu sahur malam Senin, beliau meninggal dunia. Penjaga penjara lalu mengumumkan lewat menara. Nah, setelah itu para penjaga-penjaga penjara cerita, langsung ceritanya nyebar kemana-mana. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ad-Dimashqi. Al-Imam Ibnu Katsir kan murid dari Syekhul Islam bin Taimiyah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fama asbahan nas illa waqad tasama'u bihadzal khatbil jasim fabadara an-nasu ila al-ijtima'i hawla al-qal'ah min kulli makanin amkanahumul maji'u minhu hatta minal ghawtati wal maraj. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, pagi berita itu sudah betul-betul tersebar. Orang mulai berbondong-bondong datang memenuhi sekeliling area penjara. Ini ada bangunan penjara. Orang-orang mulai berdatangan. Wah, banyak. Nah, dari tempat yang jauh seperti Ghautah dan Maraj saja mereka datang. Nah, bayangkan tempat-tempat terpencil kalau bahasa kita, sampai paling desa, pucuk gunung, datang cepat. Nah, kenapa? Karena Syekhul Islam itu dicintai. Nah, zaman itu belum ada Facebook ya, belum ada WA, belum ada Telegram. Informasinya cepat menyebar itu kenapa? Karena dorongannya kuat. Apa dorongannya itu? Cinta mereka kepada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Hampir semua toko dan warung di pasar tutup, digambarkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Hari itu semuanya milih tutup warung, tutup semua, untuk mengikuti proses pemakaman jenazah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi warung-warung tutup, perekonomian sudah mulai mandek, macet, semuanya mengarah ke benteng, ke penjara tadi, ke penjara. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, banyak orang menangis hari itu. Banyak orang bertahlil la ilaha illallah. Nah, kaum wanita pun ikut menangis. Kaum wanita. Nah, mereka mendoakan rahmat untuk Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di mana keberadaan kaum wanita? Di atas atap-atap rumah. Atapnya bukan seperti gini. Atap rumah di sana kan datar gini. Kan itu kayak bangunan hotel gitu. Di atapnya itu. Perempuan di atas atap menangis. Menangisi wafatnya Syekhul Islam bin Taimiyah. Mendoakan rahmat untuk mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wabil jumlah. Kesimpulannya, hari itu adalah hari yang sangat padat dan ramai sekali. Tidak pernah terjadi seramai itu dalam sepanjang sejarah kota Damaskus. Tidak akan mungkin orang bisa menghitung secara pasti berapakah jumlah yang menghadiri jenazah dan pemakaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bagaimanapun juga, kana rahimahullahu min kibaril ulama'i mimman yukhti'u wa yusib, walakin kana khata'uhu binisbati ila sawabihi kanuqtatin fi bahrin lujjiyin wa khata'uhu aidan maghfurun lahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimanapun juga, semoga Allah merahmatinya, Syekhul Islam termasuk ulama besar, termasuk orang yang bisa salah juga bisa benar. Ketika kita menceritakan seperti ini, bukan kemudian kita mengkultuskan beliau, bukan kemudian kita mengatakan beliau tidak salah dan tidak pernah salah, tetapi beliau juga manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Tapi kesalahannya, kalau dibandingkan dengan kebenaran yang beliau perjuangkan, hanya seperti setetes air dibandingkan dengan air di dalam lautan yang luas.
kesalahannya pun insya Allah diampuni oleh Allah, karena beliau termasuk orang yang mujtahid. Sementara Nabi SAW bersabda, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun fa huwa ma'jur. Orang yang berijtihad lalu salah dapat 1 pahala, kalau benar dia dapat 2. Nah, itu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ada yang berusaha dan mencoba untuk menghitung, nah, berapakah orang yang hadir saat itu. Ada yang menyatakan sampai, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000, bahkan ada yang mengatakan innahum yaziduna ala nahwin min 500.000. Jumlah yang mengikuti proses pemakaman jenazah Syekhul Islam itu 500.000 orang. Wah, 500.000 orang itu bisa bayangkan, Pak? Demo di Jakarta aja, kalau GBK berapa itu? Gelora Bung Karno itu, tempat duduknya berapa? Yang tahu bola pasti bisa jawab. 140.000 kan ya? Nggak sampai? Berapa, Mas? 86.000, pernah ke sana ya? Nah, ada katanya temennya, 86.000, udah banyak nggak itu? Kelihatan banyak, sudah kelihatan banyak nggak itu kalau penuh itu total? Dimerahkan dan diputihkan dengan supporter. Banyak sekali itu. Ini 500.000 orang kumpul. Cuma apa? Untuk menyelenggarakan jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah. Kata ahli sejarah, lam yusma' fi janazatin bimithli hadzal jam'i illa janazatal Imam Ahmad bin Hanbal. Sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang ikut melayat sampai sebanyak itu kecuali saat pemakamannya jenazah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita teringat dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, qulu li ahlil bid'ah bainana wa bainakumul janaiz. Sampaikan kepada semua ahlul bid'ah, yang menjadi pembuktian antara kita dan kalian adalah hari pemakaman jenazah. Beliau dibenci, beliau dimusuhi. Ternyata yang membenci dan musuhi hanya segelintir orang, tapi mayoritas umat Islam, hampir keseluruhan, kecuali sedikit tadi, itu sebenarnya sayang dan cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagian menghitung bukan cuma yang hadir saat itu, tapi di negeri-negeri yang jauh mereka melaksanakan salat gaib. Walaupun pendapat yang paling kuat, kalau seorang muslim itu meninggal dunia sudah disolatkan, maka tidak dituntunkan untuk melaksanakan salat gaib. Tapi barangkali mereka-mereka yang di tempat-tempat yang jauh itu, nah, mungkin mereka ingin melaksanakan salat gaib karena berpendapat boleh. Tapi saking banyaknya orang yang merasa kehilangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala.